Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda yang ada di kediaman masing-masing. Selamat bertemu kembali dalam ibadah saat ini yang boleh berlangsung pada hari yang ke-19 di bulan Juni ini. Kita percaya semuanya itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu mensyukuri semua yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Maka saat ini firman Tuhan akan kita baca dan menjadi perenungan untuk kita sekalian di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, mari saja kita semua untuk berdoa dan mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah menolong dan memberkati kami semua dalam segala aktivitas kami, kegiatan kami yang sepanjang hari ini boleh kami lakukan. Dan kami percaya jika semuanya itu berjalan dalam kasih-Mu, maka pertanda bahwa penyertaan Tuhan terus nyata dan berlaku bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami syukurkan semuanya. Dan di dalam ibadah kami saat ini firman-Mu akan kami baca.
menjadi perenungan untuk kami sekalian, dan biarlah Engkau akan berkuasa dalam diri hati dan pribadi kami, sehingga benar-benar ya Bapa, firman-Mu yang akan disampaikan tidak lalu dengan sia-sia, namun termeteraikan dalam hati dan pikiran kami. Bersabdahlah ya Tuhan, sedia hati kami menyambutnya dalam sukacita. Haleluya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Baik, saya akan membaca firman Tuhan ini dan saudara-saudara mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata demikian. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menanggung senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun dikenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dan merenungkannya dalam kehidupannya setiap saat. Dan tema perenungan kita dalam ibadah saat ini yaitu dimampukan dalam segala hal. Dimampukan dalam segala hal. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, jika berbicara tentang kemampuan, maka pertama-tama yang perlu kita pahami atau yang perlu kita ketahui apa sesungguhnya kemampuan itu. Kemampuan menurut ensiklopedi yang pertama adalah kapasitas seseorang atau individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Dan yang kedua, kemampuan adalah suatu penilaian terkini atas apa yang dilakukan oleh seseorang. Maka dengan demikian, sehingga tidak jarang kalau seseorang melakukan sesuatu hal yang lebih, pasti ada pujian yang akan diterima. Karena dianggap mampu untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan
dengan kepentingan orang banyak. Namun saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana jika sebaliknya kita yang adalah orang yang tidak memiliki kemampuan itu? Firman Tuhan saat ini datang menjumpai kita dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Lewat Rasul Paulus ia memberikan sebuah nasihat. Karena itu, mari kita perhatikan ada beberapa hal penting yang menjadi penegasan Rasul Paulus kepada kita. Yang pertama, bahwa Rasul Paulus menasihatkan kepada teman-teman sekerjanya agar jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah mereka terima. Artinya bahwa setiap karunia yang diberikan Allah kepada mereka dapatlah dipelihara, dijaga, dan juga dirawat dengan baik. Seberat apapun pelayanan yang dipercayakan. Ayatnya yang pertama dari bacaan kita. Dan yang kedua, ketika Allah berkenan bagi mereka dalam pelayanan, maka apapun situasi dan keadaannya, Tuhan akan menyelamatkan dan menolong mereka dalam melakukannya, agar supaya pelayanan mereka tidak dicela. Dan mereka dapat menahan diri sendiri dengan kesabaran ketika diperhadapkan dengan penderitaan ataupun kesesakan, bahkan kesukaran. Ayatnya yang ketiga dan keempat dan 5 dari bacaan kita dapat kita lihat. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan pelayanan harus memiliki kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan memiliki kasih yang tidak munafik. Serta dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, haruslah dengan senjata-senjata keadilan ketika menyerang ataupun untuk membela. Ayat 6 dan 7 dari bacaan kita pada saat ini. Maka dengan beberapa bagian ayat di atas, saudara-saudara, yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus menjadi penegasan penting bagi kita sebagai seorang pemuda, bahwa siapapun kita hari ini, ketika dipercayakan untuk melaksanakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, ataupun mungkin berkaitan dengan pelayanan, janganlah kita kecut hati. Sebab di saat kita memiliki karunia atau kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, dan kita melakukannya dengan sepenuh hati, dan sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita lewat firman-Nya saat ini, maka kita adalah orang-orang yang mampu dalam segala hal. Baik sebagai seorang yang saat ini sedang menuntut ilmu, mahasiswa ataupun pelajar, sebagai seorang yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan, bahkan ketika saat kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, maka marilah kita mengerjakan semuanya itu dengan sepenuh hati, dengan memiliki beberapa hal yang telah menjadi nasihat Paulus, bukan saja ditujukan kepada teman-teman sekerjanya atau teman-teman sepelayanannya, tetapi juga ditujukan kepada kita sebagai persekutuan pemuda jemaat GKST Efata Palu, untuk terus melaksanakan ketripanggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam segala situasi. Bahkan di saat-saat sekarang ini ketika diperhadapkan dengan bencana nasional yang mewabah, yaitu COVID-19. Maka saya percaya saudara-saudara dan saya dimampukan untuk menghadapi dan melewati semuanya dengan memiliki iman yang teguh hanya kepada Allah yang adalah sumber kekuatan bagi kita dan yang senantiasa memampukan kita dalam segala hal. Sebagaimana tema perenungan kita dalam ibadah saat ini, untuk menghadapi keadaan yang sulit sekalipun, maka tentunya sebagai tulang punggung gereja,
oleh kasih dan karunia Allah yang adalah kekuatan kita, akan terus memberikan semangat untuk jalani hidup dalam meraih cita-cita dan masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita dengan sukacita. Terpujilah firman Tuhan yang akan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mensyukuri atas firman yang telah tersampaikan pada saat ini. Maka mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk setiap hidup yang Engkau beri, bahkan ketika waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami sekalian sebagai pemuda Jemaat GKST Efata Palu, yang boleh kembali mendengarkan akan kebenaran firman Allah. Firman yang kembali memberi ingat bahwa apapun keadaan dan situasi kehidupan yang kami jalani, ketika kami benar-benar memberi diri untuk terus dibaharui oleh Tuhan lewat kasih karunia Allah yang Engkau sendiri telah karuniakan bagi kami sekalian. Bahkan ketika Rasul Paulus pun telah menasihatkan itu kepada teman sepelayanannya, maka nasihat Paulus itu pun berlaku bagi kami semua. Karena itu ya Bapa, biarlah dengan kuasa Roh Kudus Allah, kami sekalian akan dimampukan untuk mengerti dan memahami apa sesungguhnya maksud dan kehendak Tuhan dari firman yang sudah boleh kami dengar saat ini. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu itu akan kami bawa pulang dalam hidup kami keseharian, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap hal-hal yang kami lakukan, berkaitan dengan hidup dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, bahkan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Bahkan ketika kami boleh jalani hidup bersama dengan orang-orang terkasih kami, orang tua kami, sanak saudara, kakak adik kami, bahkan semua kaum keluarga kami. Kami yakin percaya sungguh kami terus dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rencanakan dalam hidup ini, Tuhan senantiasa memberkatinya. Sehingga pada akhirnya masa depan dan cita-cita yang telah ada akan terus menjadi milik bagian atas hidup pribadi kami. Orang tua kami, kiranya Engkau terus berkati dalam setiap usaha pekerjaan yang ada, bahkan dari setiap hal yang dikerjakan, semuanya dapat berjalan dengan baik, diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya sungguh ya Bapa, mendatangkan berkat bahkan sukacita yang akan terus menopang setiap kebutuhan-kebutuhan dalam kelangsungan hidup, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk semua yang Engkau telah kerjakan bagi kami. Dan biarlah kehidupan persekutuan kami sebagai pemuda Jemaat GKST Efata Palu, bahkan pengurus yang ada, dan semua kami yang sudah boleh melaksanakan tanggung jawab pelayanan secara online, tim multimedia, diberkatilah kiranya oleh Tuhan, sehingga pelayanan yang boleh berlangsung saat ini berkenan di hadapan kekudusan Tuhan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Kami percaya sungguh situasi dan keadaan yang kami hadapi saat ini oleh karena COVID-19 yang membuat kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi hal ini Tuhan tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan atas segala yang Tuhan telah lakukan. Sehingga biarlah ya Bapa, ibadah yang sudah boleh berlangsung saat ini diberkati oleh Tuhan dan semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuat dan sehat pun Tuhan beri bagi kami, dan kami percaya segala sesuatu yang kami jalani bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Kami terus berdoa bagi setiap pemerintah dan juga semua aparat keamanan yang terus berupaya
bagaimana cara untuk senantiasa memberikan himbauan kepada kami, agar supaya kami benar-benar dapat mengikuti dan mematuhi setiap hal yang menjadi himbauan pemerintah untuk menjaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain sebagainya untuk kepentingan diri pribadi kami dan juga keluarga kami, sehingga kami terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kelangsungan Persekutuan Pemuda Jemaat GKS TFA Palu hari ini dan selanjutnya hanya kami mau datang serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hidup kami di hari ini dan selanjutnya kami hanya mau datang serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Allah. Ampuni kiranya setiap salah dosa kami, sambut dan dengarkanlah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kekuatan bagi kami, yang senantiasa memberkati kami, dan yang senantiasa mengampuni salah dosa kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Dengan demikian, saudara-saudara pemuda, ibadah kita saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam dan shalom. Yesus Kristus.